Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'da hamad ba'd. Yang saya sayangi adik-adikku semua, juga ukhti Yulinda yang jadi koordinator pada malam ini. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali dalam pertemuan yang keempat. Mudah-mudahan pertemuan kali ini membawa berkah untuk kita semua adik-adik. Sebelum kita belajar, seperti biasa kita berdoa bersama, kita baca Ummul Kitab, Suratul Fatihah, yang mudah-mudahan bisa Allah sampaikan pahalanya kepada penulis kitab. Dengan demikian, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat, kemudian juga bisa mendapatkan keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Liridha'illah min syafa'at Rasulullah wal hadatsana wal hadatsana wal hadatsana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma nakhushu khusan ar-ruhi hadrat asy-syahid. نفعنا الله بها بعلومه آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma lim birushdi wa alim min syarri. Subhanaka la ilma lana illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka la ilaha illa anta rahim. Rabbi zidni ilma warzuqna. Rabbi zidni ilma warzuqna. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Halaman berapa, Adik-adik? Ustaz. Halaman 6 ya. Ada Ustaz. Baik. Sebelum kita mulai, sehat semua kabarnya? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah ya. Sehat. Ada yang sakit? Enggak ya? Mudah-mudahan tidak ada. COVID kita semakin banyak, cuman alhamdulillah kabar hari ini saya lihat tadi tidak belasan ribu, tapi nambahnya hanya 8 ribuan. Mudah-mudahan nanti bisa semakin turun, semakin turun, semakin turun. Mudah-mudahan nanti kita, apalagi nanti kalau mudah-mudahan kita dapat vaksinasi ya, mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik lagi. Tapi apapun itu, ya apapun itu mudah-mudahan nanti menjadi hal yang terbaik dari Allah. Ini sedang ditimpa musibah kita semua, dan musibah itu semoga mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Halaman 6 ya, yang paragraf keberapa? 1, 2, atau 3? 2 Ustaz. 2 ya. 2. Sebelum kita mulai, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kalau enggak, saya lanjutkan saja. Suara saya cukup bisa didengar dengan baik atau tidak? Ustaz. Bisa, Ustaz. Saya? Ucu di mana? Ucu? Di rumah ya? Di pondok, Tan. Oh, di pondok. Pondok mana? Pondok rumah. Oh, pondok rumah. Oh, rumahnya di pondok ya? Punya pondok sendiri? Rumahnya ada pondok. Saya punya pondok Iya, sendiri? Tan. Alhamdulillah. Iya. Luar biasa. Baik, kita masuk ke halaman ke-6. Malam ini kita akan bicara tentang kriteria. Kriteria apa sih yang itu kemudian disebut? Ukurannya apa? Ukuran-ukuran sesuatu dikatakan bid'ah atau tidak? Sesuatu nanti divonis sebagai bid'ah atau tidak? Ukurannya apa? Nah, ini nanti kita akan gabung. Kita akan jelaskan di sini. Qala musannifur rahimahullah. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa mawazinuha thalathatun. Al-awalu ayunzara fil amri al-muhdathi. Fa in syahida lahu mu'dhamul syari'ati wa asluha fa laysa bi bid'atin.
Wa in kana mimma ya'ba dzalika bi kulli wajhin fa huwa batilun wa dhalalun. Wa in kana mimma taraji'at fihi al-adillatu wa tanawarathu syubhatu wastawat fihi al-wujuhu u'tibirat wujuhu. Fama tarajjaha min dzalika ruji'at ilaihi. Okay. Ini kriterianya. Kalau kemarin kita sudah bicara pengertian-pengertian tentang bid'ah, baik menurut Imam Zarruq dan ulama yang lain, ya berdasarkan kitab yang sudah disebutkan sebelumnya. Di atas dikatakan oleh Imam Az-Zarruq dalam kitab Al-Minhatul Murid, ya, baik secara syara, secara secara bahasa juga sudah. Sini nanti kita akan bicara tentang kriteria apa yang disebut bid'ah dan lain sebagainya. Di Indonesia, sekali lagi ya, di Indonesia banyak sekali ritual-ritual yang bersinergi, berakulturasi atau dalam tanda petik ya, kawin dengan budaya lokal. Kawin dengan budaya lokal. Ada ritual-ritual yang berkompromi dengan budaya lokal. Seperti misalnya yang biasa kita dengar adalah yang seperti kita biasa lihat adalah tahlilan. Tahlilan ini bagaimana? Ya dalam konteks kemarin yang sudah kita jelaskan, tahlil sendiri dalam perilaku yang biasanya di rumah-rumah itu memang tidak ada, tidak pernah disampaikan atau tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Tapi faktanya bahwa dulu ketika ada sahabat yang meninggal, ya, dulu ketika ada sahabat yang meninggal, Nabi juga melakukan hal yang mirip yang demikian. Dulu kalau Anda baca hadis ya, Musnad Ahmad ya, Musnad Ahmad dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, itu ada hadis yang cerita bagaimana ada satu sahabat yang berperang di masa dulu, berperang pada masa perang Khandaq. Jadi salah satu Nabi itu perangnya kan banyak, ada perang Badar, perang Uhud, ada satu perang namanya perang Khandaq. Sa'ad bin Mu'adz ini beliau terluka di lengan, luka parah, kemudian mungkin kehabisan darah, beliau kemudian meninggal. Nah, pada saat meninggal kemudian dikuburkan, tanahnya diratakan, Nabi di situ berdoa di makam beliau, di makam Sa'ad bin Mu'adz. Berdoa, beliau membaca tasbih, beliau membaca tahlil, juga membaca takbir. Jadi kayak orang tahlilan seperti kita di Indonesia yang di rumah, tapi ya di rumah. Beliau membaca itu. Ada sahabat yang heran, Nabi, saya nggak pernah lihat engkau begitu. Saya nggak pernah lihat engkau begitu, kok begitu? Ya, kata Nabi, ini sahabat kita yang soleh ini, kalau bahasa Nabi sahabat kita yang soleh ini kuburannya menyempit waktu itu, katanya. Dan Nabi kemudian berdoa seperti itu supaya apa? Kuburannya kemudian dilapangkan kembali. Padahal ya, itu sahabat ya, itu diceritakan dalam syarah hadis yang lain bahwa salah satu perkaranya yang membuat sahabat itu kuburannya menyempit adalah al-baul ya, air kencing. Jadi peringatan kepada adik-adik, kepada kita semua, kalau misalnya nanti kita pipis atau apa di toilet itu harus bersih, jangan sampai ada najis yang nyiprat atau nyampe ke celana kita, nanti kemudian celana kita jadi ikut najis, lalu sholatnya tidak sah. Itu nanti bisa mempersempit kuburan kita. Nah itu intinya, poin pelajarannya apa? Ya sebenarnya Nabi melakukan ritual itu. Nabi membacakan doa kepada mayat, Nabi membaca tasbih, membaca tahlil, membaca takbir kepada mayat. Sebenarnya itu tidak apa-apa. Gitu. Artinya apa? Itu ada ajarannya. Tahlilan yang berlaku di Indonesia juga begitu. Jadi yang dipermasalahkan selama ini adalah oleh kaum-kaum yang menolak tahlilan, sebenarnya menolak tahlilan, mereka menganggap tidak ada tuntunannya. Padahal sebenarnya ada meskipun tidak 100% sama, tapi ada. Mungkin yang tidak sama berkatan ya, Kalau di Indonesia kan banyak buah berkat itu. Jadi kalau kita makan bawa nasi, kalau kita hadir di takziah kita bawa nasi, kalau pada zaman Nabi nggak ada. Dan itu kan nggak harus ada. Ya, kemudian diniatkan supaya sang mayit mendapatkan pahala dari sedekah itu juga boleh, karena hadisnya juga ada bersedekah atas nama Nabi. Jadi intinya apa? Intinya jangan mudah memvonis sesuatu ya di luar pengetahuan kita ya.
nggak ada dalilnya, ternyata dalilnya ada. Begitu dikasih dalil, ya, sama. Terus ini terus itu. Intinya kita nggak perlu konflik. Ya, nggak perlu konflik. Kalau Anda nggak suka dengan tahlilan, ya nggak usah tahlilan. Malah irit ya, malah ngirit, hemat. Kalau misalnya Anda suka dengan tahlilan, kemudian Anda melaksanakan tahlilan, ya lakukan saja. Yang penting jangan berlebihan, ya, jangan berlebihan. Berlebihan itu apapun tidak baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala berkata, paragraf kedua, qala berkata, siapa yang berkata? Imam Zarruq. Jadi masih meneruskan paragraf di atas. Di atas ada lafaz yang paragraf paling atas, wal bid'atu kama qala Syekh Zarruq fi 'Uddatil Murid. Paragraf yang kedua ini adalah perkataan juga dari masih Imam Zarruq. Qala berkata Imam Zarruq, wa mawazinuha, adapun timbangan atau ukuran bid'ah. Bagaimana cara mengukur bid'ah? Sesuatu dikatakan bid'ah atau bukan bid'ah, ya, bahwa mawazinuha, adapun timbangannya atau ukurannya bid'ah, salah satu ada tiga. Jadi kalau ahlus sunnah wal jamaah betulan, maksudnya betulan itu ya masing-masing semua itu menganggap betulan. Ya, Salafi Wahabi menganggap dirinya juga ahlus sunnah wal jamaah asli. Yang Asy'ariyah juga ahlus sunnah wal jamaah asli. Nanti yang kelompok lain juga menganggap semuanya begitu. Itu sudah apa ya, lumrah dalam pemikiran Islam. Masing-masing merasa dirinya paling sunnah, merasa dirinya paling sunni. Itu hal yang lumrah, sudah normal. Ya, siapapun pastinya ingin dianggap kelompoknya yang paling benar, ya, paling benar. Jadi kalau kita bicara dalam konteks historis, konteks sejarah, yang disebut ahlus sunnah wal jamaah, ya, yang disebut idza udlika ahlus sunnah wal jamaah wal murad biha al maturidiyah wal asy'ariyah, gitu. Jadi dalam sejarah pemikiran Islam, kalau Anda baca kitab Bughyatul Mustarsyidin itu dikatakan bahwa kalau disebut istilah ahlus sunnah wal jamaah, selain pengertian kemarin ya, kalau pengertian kemarin ahlus sunnah adalah kelompok atau golongan yang mengikuti sunnah wal jamaah dan mengikuti sahabat. Nah, itu dalam konteks pengertiannya secara definitif. Tapi ada pengertian tambahan. Idza utlika ahlus sunnah wal jamaah. Idza utlika ahlus sunnah, apabila disebut ahlus sunnah, maka apa? Fal muradu biha, maka yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah adalah al-asy'ariyah wal maturidiyah, kelompok Asy'ariyah dan Maturidiyah. Maksudnya adalah kelompok yang mengikuti pemikiran Asy'ariyah dan Maturidiyah, begitu. Nah, ini kemudian juga menjadi perdebatan kalau kita ngomong akademik ala mahasiswa ya, ala akademisi. Itu juga jadi perdebatan. Loh, kok bisa ngikut Asy'ariyah dan Maturidiyah? Kok nggak langsung ikut kepada Nabi Muhammad gitu. Yang celah ini kemudian diambil oleh golongan Salafi Wahabi. Salafi Wahabi menganggap atau merasa mereka adalah kelompok pewaris Nabi. Mereka langsung mengambil pemikiran Nabi dengan cara apa? Langsung ambil dari Quran dan hadis, sehingga mereka merasa bahwa mereka juga adalah golongan sunnah yang asli. Jadi sekarang ada istilahnya rebutan keaslian. Yang satu merasa paling sunni, yang satu juga merasa paling sunni, dan seterusnya. Pokoknya bulat saja ya, bulat saja. Begitu. Mana yang paling benar nanti ya tidak tahu. Sekali lagi tidak tahu. Allah nanti yang menentukan. Yang paling aman sekarang ya kita yakin dengan akidah kita, kemudian berserah diri kepada Allah tanpa harus menghakimi orang-orang lain. Bisa jadi nanti Anda benar, mungkin bisa jadi orang-orang Salafi yang benar, orang-orang Ahlus Sunnah yang aswaja yang benar, orang-orang sana yang benar, bisa jadi. Tapi yang berbahaya adalah saat kita merasa kita yang paling sombong, itu yang bahaya. Oh, kami loh yang paling sunni, ini loh yang paling sunnah, ini yang paling paling dekat dengan Quran, kita loh pewaris Nabi dan seterusnya. Justru meskipun benar, tapi kesombongan ini nanti akan menarik kita ke neraka, ya, ke neraka. Karena sombong itu dilarang dalam Islam. Sombong itu pakaiannya Allah, kalau bahasa kasarnya gitu ya. Sombong itu pakaiannya Allah, dan hanya Allah yang paling pantas untuk bersombong diri. Sedangkan manusia tidak ada, ya, tidak ada. Mana tadi? Mawazinuha talafatun. Al-awwalu, yang pertama, bagaimana cara melihat bid'ah itu? Cara yang pertama, ayun zoro, hendaknya dilihat. Al-awalu, adapun yang pertama, ini mubtada, khobarnya adalah ayun zoro, hendaknya dilihat. Fil amri, pada perkara, al-muhdatsi yang baru.
cara pertama untuk menentukan bid'ah atau tidaknya sesuatu itu apa? Ya satu, dengan dilihat dulu perkaranya, perkara yang baru itu, ya. Fa'in syahidalahu, fa'in maka jika syahida melihat lahu pada amr muhdats, fa'in maka jika syahida melihat lahu pada amrul muhdats atau perkara yang baru tadi, mu'dhamus syariati, agungnya syariat, besarnya syariat, fa'in maka jika syahida melihat lahu pada amrul muhdats atau perkara yang baru, apa yang melihat? Mu'dhamus syariati, agungnya syariat, besarnya syariat, wa asluha dan adapun asalnya syariat, falaisa bibid'atin, maka tidak termasuk bid'ah. Artinya perkara pertama dilihat dulu. Apa yang dilihat? Perkara yang baru itu. Jika dia bersesuaian dengan syariat Islam, artinya tidak bertentangan dengan syariat Islam, ya, bahkan juga pokok-pokok syariat Islam, wa asluha, ya, mu'dhamus syariah wa asluha, apa namanya tadi, agungnya syariat dan dasar-dasar syariat, falaisa maka tidaklah bid'atin termasuk bid'ah, ya. Jadi dilihat dulu perkara yang muncul itu apa, masih linier tidak, masih sesuai enggak dengan syariat atau dengan dasar-dasar syariat, masih sesuai tidak, ya. Kalau masih sesuai ya tidak, seperti tadi yang kita permasalahkan, ya, apa namanya, tahlilan tadi bertentangan nggak dengan apa namanya, dengan syariat, masih sesuai nggak dengan syariat. Kalau masih sesuai ya tidak apa-apa. Nabi di kuburan tadi, di kuburan Mu'ad, di kuburan Mu'ad itu masih ini, masih membaca, bukan masih, membaca takbir, membaca tasbih, juga membaca tahlil. Maka kalau kita ikut beliau meskipun di rumah ya tidak ada masalah karena masih linear. Makanya di pengantar kemarin ada istilah makish, ya. Makish itu ya suatu yang dikiaskan. Wa ilkana, dan apabila ada, mimma ya'ba, mimma, ini khobarnya, wa ilkana, dan apabila ada, mimma, perkara, ya'ba, yang mencegah. Apa yang mencegah? Yang mencegahnya adalah asluha, ya, dasarnya syariat. Dzalika, pada ma atau perkara itu, wa inkana, dan apabila ada, mimma, perkara, sebagian dari perkara, boleh, itu khobarnya, ya ba, yang mencegah, apa yang mencegah, asluha, dzalika, pada ma itu, bikulli wajhin, dengan setiap arah, setiap sisi, boleh, wa inkana, dan apabila ada, itu mimma, sebagian dari perkara, ya ba, yang mencegah, yang mencegah. Yang mencegah itu apa? Ya asluha, maksudnya asalnya syariat. Dalika, pada ma itu atau perkara itu, bikulli wajhin, dengan setiap arah, setiap sisi, boleh. Fahuwa, maka adapun amrul muhdats atau perkara yang baru itu, batilun, batil, wa dhalalatun, dan sesat. Bahwa maka adapun amrul muhdats atau perkara yang baru itu batilun, batil, wa dhalalun, dan sesat. Jadi kalau ada perkara yang baru itu tidak bersesuaian, maksudnya justru berselisih atau bertentangan, lebih tepatnya, ya, bertentangan dengan syariat, ya, bertentangan syariat, maka apa? Maka batilun wa dhalalun, batilun wa dhalalun, dan apa namanya, dia batil, batil, dan juga sesat. Wa ilkana, dan apabila ada, halo, saya terlalu cepat nggak?
Enggak usah. Enggak ya. Kalau terlalu cepat diinterupsi saja. Diinterupsi, di cut gitu. Ustaz, terlalu cepat. Atau Ustaz terlalu lambat. Saya kencengin malah. Enak, bisa cepat khatam gitu. Seminggu khatam nih. Atau kalau perlu malah semalam kita bisa khatam. Wa in kana, dan apabila ada, kalau yang sudah paham artinya nggak usah diterjemahkan lagi. Pemborosan. Wa in kana, dan apabila ada, itu mimma, sebagian dari perkara, khobar dari kana ya. Isimnya kana, amrul muhdath, khobarnya kana, itu mimma. Wa in kana, dan apabila ada, itu mimma, sebagian dari perkara, tarojaat, yang apa ya, kalau bahasa Jawanya bolak-balik. Bolak-balik, berulang-ulang. Tarojaat, bolak-balik. Fihi, di dalam ma, al-adillatu, dalil, bukan isim, fa'il dari tarojaat itu adillah. Apa al-adillatu dalil, watanawalat hu, watanawalat, dan mengandung hu pada ma, watanawalat, dan mengandung hu pada ma. Tanawalat itu kalau bahasa Jawanya merekoleh, tapi bahasa Jawa kitab ya. Bahasa Jawa kitab itu tidak selalu bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari dalam bahasa Jawa juga. Agak unik, misalnya ada istilah DP-DP dan seterusnya lah ya. Itu agak susah kalau diterapkan pada istilah real dalam konteks kehidupan sehari-hari. Meskipun dalam bahasa kitab disebut dengan bahasa Jawa. Watana walat, dan mengandung atau markoleh tadi, apa yang namanya? Hu-nya menjadi maf'ul pada ma. Apa itu? Asyubhatu, syubhat. Wastawat, dan sama, fihi, di dalam ma. Apa yang sama? Al-wujuhu, arah, beberapa arah. Tubirat, maka dianggap, wujuhuhu, dianggap, atau kalau bahasa kerennya dianalisis ya. Dianalisis, dikira-kira dulu, dipandang dulu. Wujuhuhu, arahnya ma. Fama, maka adapun perkara, tarajjaha, yang jadi unggul, ma, ya. Maksudnya yang jadi unggul adalah ma, min dzalika, dari amrul muhdath, rujiat, maka dikembalikan al-wujuh ilaihi, kepada ma. Maksudnya apa sih? Kalau tadi, kalau masih bersesuaian yang di atas ya, kalau bersesuaian, jelas bersesuaian dengan syariat, ya tidak bisa dianggap bid'ah. Kalau jelas, yang kedua, kalau jelas dia bertentangan dengan syariat, juga dasar-dasar syariat, maka disebut bid'ah, sehingga dia batil dan dolal. Tapi yang masih belum jelas, ya, dilihat sana, dilihat sini belum jelas, ya, tarajat bil adillah wa tanawalat syubhah ini, maka apa? Tibrat wujuh, perlu dilihat dulu dari segala arah. Perlu dianalisis dulu, dianalisa dulu, ditimbang-timbang dulu. Ini perkaranya bagaimana, duduk perkaranya. Ini kira-kira termasuk subhat atau enggak. Sehingga nanti ketemu mana yang paling rajih, mana yang paling kuat pendapatnya. Termasuk bid'ah atau tidak. Jadi konteksnya adalah hati-hati. Poinnya sebenarnya lebih kepada hati-hati. Satu, jangan terlalu mudah mengatakan bid'ah, atau sebaliknya terlalu mudah mengatakan bukan bid'ah. Boleh misalnya terlalu mudah, jangan. Ya, lebih tepatnya adalah konteks yang ketiga adalah analisis tadi, dilihat dulu termasuk yang melarang bertentangan atau tidak, bersesuaian atau tidak, dan seterusnya. Ini adalah timbangan yang pertama, ya.
timbangan yang pertama. Al-awalu ayam durafil amril muhdats. Dilihat dulu perkara muhdats tadi seperti apa. Hal yang baru tadi seperti apa. Nah, sekarang masuk yang kedua. Al-mizanu ats-tsani. Al-mizanu ats-tsani. Ada yang ketinggalan tadi? Ada yang ketinggalan nggak? Ada? Halo? Ada yang ketinggalan nggak? Ada Ustaz yang enggak Ustaz. Enggak ya? Saya ulangi yang kira-kira ketinggalan tadi ya. Fama, adapun perkara tarajjaha yang menjadi unggul. Rojih itu kan unggul ya. Tarajjaha jadi unggul. Tarajjaha jadi unggul. Maksudnya jadi unggul adalah ma, perkara itu. Min dalika, dari amrul muhdats. Dalik, kalau bahasa Arab, dalik itu ya itu. Hada, ini. Tilka, itu. Tapi itunya kemana? Kan harus jelas. Ada nunjuk, itu loh Pak, itu loh Mas, itu loh Bang, itunya itu kemana? Nah, itu dalam bahasa, apa namanya, kita biasanya ada rujukannya. Rujukannya kemana? Kalau kita salah rujuk, salah makna, salah konsep, salah pemahaman, ya salah jalan, sesat. Jadi baca kitab pun tidak boleh ngasal. Harus ada, apa namanya, korinahnya, ada tanda-tandanya, sehingga kita on the track, masih tetap dalam jalur yang benar. Min dalika, ini kan banyak lafadznya. Dalikanya atau itunya kembali kemana? Batil, dolal, adillah, atau yang mana? Karena dalika ini untuk apa namanya? Untuk mudzakkar, ya, maka cari lafadz yang mudzakkar atau rujukan yang mudzakkar, sehingga semua yang muannats hilang. Adilahnya tidak boleh, syubhahnya tidak boleh, bid'ahnya tidak boleh, syariahnya tidak boleh, karena ini lafadznya adalah mudzakkar, ya, mudzakkar. Kalau lafadznya muannats baru cari rujukan yang muannats. Nah, yang paling konteks, yang paling benar adalah amrul muhdats tadi. Ruji'at, maka dikembalikan. Apa yang dikembalikan? Ya perkara itu ilaihi, pada dalika atau amrul muhdats. Itu yang pertama, pendekatan yang pertama. Sekarang pendekatan yang kedua. Ya. Al-mizanu ats-tsani, mizan atau ukuran atau timbangan yang kedua, kriteria yang kedua juga boleh kalau terjemahan bebas. I'tibaru qawaidil a'immati, memperhatikan, kalau i'tibar itu bahasa bebasnya gitu saja ya, kan artinya banyak i'tibar. I'tibaru qawaidil a'immati, memperhatikan kaidah atau aturan para imam. I'tibaru qawaidil a'immati, mempertimbangkan aturan atau kaidah para imam. Wa salafil ummati, dan ulama salafnya umat. Al-amilina, yang mengamalkan ilmu atau yang mengamalkan bi thoriqis sunnati, dengan jalan sunnah, maksudnya ya, yang dalam jalur ahlus sunnah wal jamaah. Kalau kita ngomong salaf-salaf dulu ya, ulama-ulama salaf dulu, misalnya orang-orang generasi-generasi awal dulu, ya tentunya kan golongannya ada yang berbeda. Nyatanya Abdurrahman bin Muljam itu masuk di generasi awal, kan generasi sahabat itu. Beliau apa? Beliau ternyata masuk golongan Khawarij, tidak puas dengan apa? Dengan pemikiran Ali, tidak puas dengan keputusan Ali, masuk dalam golongan Khawarij. Maka yang apa yang dimaksud di sini? Ulama salaf, ya, kelompok salaf yang bitoriqis sunnati, dalam jalur ahlus sunnah wal jamaah, atau di jalan ahlus sunnah wal jamaah. Fama, maka adapun perkara khalafa, yang berbeda. Siapa yang berbeda? Atau apa yang berbeda? Ma, ha,
pada qawaidul a'immah wa salafil ummah, fama maka adapun perkara khalafa yang berbeda siapa atau apa? Ma perkara. Jadi kalau ada yang perkara yang berbeda dengan qawaidul ummah wa salafil ummah, qawaidul a'immah wa salafil ummah, maka adapun perkara khalafa yang berbeda, opo itu maksudnya fa'ilnya ya, atau ya fa'ilnya. Fa'il itu bisa akil atau ghair akil. Apa ma ha pada qawaidul a'immah wa salafil ummah, ada beberapa huruf tapi artinya panjang banget. Fama maka adapun perkara khalafa yang berbeda, apa ma atau ma itu yang berbeda, ha pada qawaidul ummah wa salafil ummah, qawaidul a'immah wa salafil ummah, dikasih apa ya, simbol-simbol. Kalau mengartikan kitab, kalau biasa seperti di pesantren dikasih simbol-simbol. Simbol-simbol itu apa? Untuk memudahkan. Jadi qawaidul ummah itu nanti ada kasih angka. Angka 2 misalnya. Qawaidul ummah wa salafil qawaidul a'immah wa salafil ummah kasih angka, misalnya angka 2. Itu jadi 1. Angka 2. Jadi nanti ketika Anda mengatakan pada 2, Anda tulis pada, kemudian 2, angka 2 itu, maka 2-nya itu maksudnya adalah qawaidul a'immah wa salafil ummah. Nanti ada lagi rujukan yang lain, misalnya ya usuluhum, kasih lagi angka 3. Jadi nanti ketika ada rujukan tentang itu, lahu pada usul, maka tidak perlu ada tulis usul lagi, cukup tulis pada 3. Nah, gitu misalnya. Tapi angka Arab biar lebih keren. Supaya nanti Anda nggak nulisnya satu persatu, nulis ulang lagi, nanti capek. Bikulli wajhin, dengan setiap arah atau sisi, fala maka tidak ada ibrah atau pendapat, bihi dengan ma. Fala ibrata maujud bihi dengan ma. Misalnya ada lafaz yang dibuang ya. Mongko ora ono ibratan maujud bihi dengan ma. Terus baca lengkap. Wala ibrata maka tidak ada ibrah bihi dengan ma. Wama dan adapun perkara wafaqo yang sesuai, apa ma maksudnya perkara itu sesuai, wama wafaqo dan perkara yang sesuai, usulahum pada dasarnya, apa ini salaful ummah, a'immah wa salaful ummah, para imam dan salaful ummah, wama dan perkara wafaqo yang sesuai, usulahum pada dasarnya a'immah dan salaful ummah, fahuwa maka adapun ma hakun benar atau hak. Wa in meskipun ikhtalafu berbeda pendapat, yang berbeda pendapat siapa? Ya a'immah wa salaful ummah, fihi di dalam ma. Yang berbeda apa? Far'an dalam masalah cabang, wa aslan dan masalah pokok. Wama dan adapun perkara wafaqo yang sesuai, usulahum pada dasarnya
a'immah wa salafil ummah, para imam dan ulama salaf, maka apa? Iku hakun, benar. Wa ini ikhtalafu, meskipun berselisih atau berbeda pendapat. Siapa yang berbeda pendapat? A'immah wa salaful ummah ya. Fihi, di dalam mah. Far'an, berbeda pendapat dalam apa? Far'an, cabangnya, wa aslan, dan pokoknya. Baik, intinya apa? Yang kedua ini, al-mizan ats-tsani, i'tibaru qawaidil a'immati wa salafil ummah. Melihat pada aturan yang dipakai oleh para imam dan salaf, ulama salaf zaman dulu. Ulama salaf itu tentunya yang ikut dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau khalafa, nyelisihi, bertentangan, ya, kalau bertentangan, khalafa bi kulli wajhin fala ibrata bih. Enggak ada perbedaan pendapat lagi, maka itu jelas enggak boleh, ya. Tapi wa ma wafaqa usulahum, kalau pendapat hal yang baru itu ya, wafaqa usulahum, kalau sesuai dengan hal-hal yang dasar, hal-hal yang usul dari syariat, maka itu hakun, benar saja, boleh saja. Meskipun berbeda, wa in ikhtalafu, meskipun berbeda pendapat antara para imam salafus soleh itu dengan apa? Dengan imam yang lain pada masalah far'an wa aslan, pada masalah yang furu'iyah maupun pada hal-hal yang pokok, selama tidak bertentangan dengan apa namanya, dengan qawaid tadi, aturan-aturan tadi. Fakullun, maka setiap satu, yatba'u, ikut, fakullun, maka adapun setiap satu, yatba'u, yang ikut, khobar dari kullun, aslahu, pada pokoknya kullun, wa dalilahu, dan dalilnya kullun. Waqat waqa'a, maka sungguh telah jatuh, min qawaidihim, dari kaidah apa namanya, a'immah wa salaful ummah, waqat waqa'a, dan sungguh telah jatuh, min qawaidihim, dari kaidah a'immah wa salaful ummah, annama amila bis salafu, annama menjadi apa? Menjadi fa'il dari waqa'a. Annama, sungguhnya perkara, amila, yang melakukan, bihi, dengan perkara. Siapa yang melakukan? As-salafu, ulama salaf. Lalu bagaimana kalau ada sesuatu yang dilakukan oleh ulama salaf ini? Waqat waqa'a, dan sungguh telah jatuh, min qawaidihim, dari kaidah aturan-aturan a'immah wa salaful ummah, annama, sungguhnya perkara, amila, yang telah melakukan, bihi, dengan ma, as-salafu, yakni ulama salaf, as-salafu, ulama salaf, khobar, bukan khobar, fa'il dari amila, wa tabi'a, dan yang ikut, hum, pada ulama salaf. Siapa yang ikut? Al-kholafu, ulama kholaf. Jadi ada istilah generasi itu salaf dan kholaf. Generasi salaf itu generasi terdahulu, generasi yang datang kemudian hingga saat ini disebut dengan generasi kholaf. Jadi ulama kholaf. Jadi ulama-ulama yang ada sekarang, yang Anda kenal sekarang itu adalah ulama kholaf. Wa tabi'ah, dan yang ikut, hum, pada ulama salaf. Siapa yang ikut? Al-kholafu, ulama kholaf. La yashihu,
maka tidak sah ayakuna sekiranya ada ma itu bid'atan merupakan bid'ah wala madmuman dan bukan juga tercela. Dan hal-hal atau perilaku-perilaku yang dilakukan oleh ulama salaf, kemudian juga ulama kholaf, selama aturan, selama perbuatan-perbuatan itu masih sesuai dengan qawaid, sesuai dengan kaidah-kaidah dari a'immah wa salaful ummah, ya, maka la yasihu ayyakuna bid'atan wala madhmuman, maka tidak sah, tidak boleh disebut sebagai bid'ah, apalagi disebut dengan perkara yang tercela, tidak boleh. Wama dan perkara tarokuhu yang meninggalkan. Yang meninggalkan siapa? Yang meninggalkan adalah a'immah wa salaful ummah. Jadi kalau di atas mudah ya. Perkara-perkara yang dilakukan oleh ulama salaf, perkara-perkara yang dilakukan oleh ulama salaf, kemudian diikuti oleh ulama kholaf, ulama-ulama berikutnya, ya, dilakukan, itu tidak boleh disebut bid'ah. Perkara-perkara itu, apalagi disebut sebagai suatu yang tercela. Lalu bagaimana selanjutnya? Kasus selanjutnya, wama dan perkara tarokuhu yang meninggalkan a'immah wa salafus salih, wa salaful ummah hu padama. Lalu bagaimana terhadap perkara terkait perkara-perkara yang ditinggalkan atau tidak dilakukan oleh ulama salaf tadi atau oleh a'immah, imam-imam yang terdahulu itu, bikulli wajhin dengan setiap arah, wadihin yang jelas, wama dan perkara taroku yang meninggalkan. Siapa yang meninggalkan? A'immah wa salaful ummah bikulli wajhin dengan setiap perkara, wadihin yang jelas, bikulli wajhin dengan setiap arah, wadihin yang jelas, la yasihu maka tidak sah ayakuna sekiranya ada, ayakuna sebagai fa'il dari la yasihu, la yasihu sebagai khobar, ya, dari mubtada sebelumnya. La yasihu tidak sah apa ayakuna sekiranya melakukan, sekiranya ada apa ma sunnatan sunnah, khobar dari yakun, wala mahmudan dan tidak pula terpuji. Jadi tidak boleh disebut sebagai sunnah, tidak juga boleh disebut sebagai suatu hal yang terpuji. Apa yang tidak dilakukan, apa yang ditinggalkan oleh a'immah, kemudian salaful ummah, apa yang ditinggalkan itu tidak boleh juga kemudian disebut sebagai sunnah dan hal yang baik, apa yang tidak dikerjakan itu. Wama dan perkara athbatu yang menetapkan, ulama saleh, ulama salaf maksudnya. Wama athbatu kalau bahasa Indonesianya, kalau bahasa Indonesia secara mudah, wama athbatu aslahu, perkara yang ditetapkan oleh ulama saleh atau perkara pokok yang ditetapkan oleh ulama salaf maksud saya. Tapi kalau kita pakai bahasa Indonesia begitu, kita ketinggalan artinya lafaz per lafaz. Karena yang paling penting, bukan yang paling penting, maksudnya salah satu hal yang penting, kenapa kita baca di sini lafaz per lafaz, supaya kita bisa memahami makna lafaz itu apa, konteks penggunaannya apa, artinya apa, dan lain sebagainya. Ya. Kalau hanya diterjemahkan begitu saja, itu terlalu mudah. Dan nanti justru konteks pendidikannya, konteks pendidikan bahasa Arabnya justru tidak tercipta. Wama dan perkara athbatu yang menetapkan. Siapa yang menetapkan? Ya ulama salaf, golongan salaf. Aslahu pada dasarnya ma, aslahu pada pokoknya ma, walam yarid dan tidak datang, walam yarid dan tidak datang, anhum dari ulama salaf, fi'luhu melakukannya,
Maksudnya apa? Ada perkara yang ditetapkan oleh ulama salaf sebagai A, misalnya sebagai A. Tapi ulama salaf itu tidak melakukan yang disampaikan tadi, yang dinyatakannya tadi, tidak dilakukan. Kalau begini bagaimana? Faqala Malikun wama dan perkara asbatu yang menetapkan ulama salaf aslahu pada dasarnya atau pada asalnya ma walam yarib dan tidak datang anhum dari ulama salaf fi'lahu pada melakukan ma suatu yang sudah ditetapkan oleh ulama salaf, tapi ulama salaf itu tidak melakukannya. Bahasa mudahnya begitu. Lalu bagaimana? Faqala maka berkata sapa Malikun Imam Malik berkata, kalau begini apa? Maksudnya ma'athbatu aslahu wa lam yarid anhu bi'lahu. Apa yang disampaikan oleh Imam Malik? Bid'atun, bid'ah. Jadi menurut Imam Malik, sesuatu yang sudah ditetapkan oleh ulama salaf, kemudian meskipun ulama salaf tadi tidak melakukannya, maka kalau kita melakukan itu menjadi bid'ah. Li'annahum, karena ulama salaf la yatrukuhu, tidak meninggalkan pada sesuatu. Li'annahum, karena sesungguhnya ulama salaf la yatrukuhu, tidak meninggalkan hu pada ma, ya. Lam yatruku, tidak meninggalkan siapa ulama salaf hu pada ma illa kecuali li amrin, karena perkara indahum yang menurut ulama salaf fihi di dalam ma. Maksudnya ulama salaf itu tidak mungkin meninggalkan sesuatu tanpa alasan menurut Imam Malik. Li'annahum la yatrukuhu illa li amrin indahu fihi. Satu, menurut Imam Malik. Menurut Imam Malik itu bid'ah statusnya. Lalu bagaimana menurut Imam Syafi'i? Wa qala Syafi'i, wa qala dan berkata Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, wa qala dan berkata Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Apa yang dikatakannya tadi? Ya, yang dikatakan tentang atbatu asalahu walam. Apa yang dikatakan? Laisa bibid'atin. Menurut Imam Syafi'i tidak. Laisa orano atau tidak ada ma bibid'atin bid'ah. Wa illam bi'amal, meskipun tidak melakukan bihi dengan ma as-salafu ulama salaf. Kita melakukan sesuatu yang meskipun tidak dilakukan, meskipun hal itu tidak pernah dilakukan oleh ulama salaf, itu tidak bid'ah. Kalau menurut Imam Malik, bid'ah. Kita melakukan sesuatu yang ulama salaf tidak melakukannya. Kalau menurut Imam Syafi'i, tidak. Laisa bid'atin. Kalau menurut Imam Malik di atas tadi, tidak mungkin ulama salaf itu meninggalkan sesuatu hal ya tanpa alasan, kalau bahasa bebasnya begitu ya. Lalu kalau menurut Imam Syafi'i bagaimana? Menurutnya li'anna tarkahum, karena sungguhnya meninggalkannya ulama salaf, maksudnya kenapa ulama salaf meninggalkan sesuatu itu? Li'anna tarkahum, karena sungguhnya meninggalkannya ulama salaf lil amali, pada satu perbuatan bihi sebab ma qad yakunu, terkadang ada apa tarkahum, maksudnya yang ada terkadang meninggalkan perbuatan itu li'udhrin, karena uzur, karena halangan. Jadi bukan hanya meninggalkan sesuatu tanpa alasan kalau menurut Imam Malik. Kalau menurut Imam Syafi'i, kalau ada ulama melakukan tidak melakukan satu perbuatan, atau misalnya ulama itu tidak melakukan sesuatu hal, ya, meskipun sudah ditetapkan, alasannya salah satunya ya qad yakunu li'udhrin, karena bisa jadi ulama tersebut ada masalah, ada halangan. Koma yang tetap bihim pada ulama salaf.
fil waqti, pada waktu itu. Fil waqti, pada waktu itu. Aulima, atau karena perkara, wa, yang adapun perkara itu, afdalu, lebih utama, minhu, dari ma'asbat. Jadi, ya selesai. Satu hal, tidak mungkin ulama salaf itu meninggalkan suatu tanpa alasan. Kalau menurut Imam Syafi'i, ya bisa saja tidak dilakukan oleh ulama salaf, karena satu, alasannya bisa jadi ulama salaf itu ada halangan ketika melakukan, ya, pada waktu itu. Atau lima huwa afdal minhu, ada satu hal lain yang ternyata lebih utama, lebih afdal minhu, dari sesuatu yang sudah diputuskan tadi, sesuatu yang sudah ditetapkan tadi. Wal ahkamu, adapun atau sementara hukum-hukum, wal ahkamu, dan adapun hukum-hukum, kalau bahasa Jawa hale utawi, wal ahkamu, adapun hukum-hukum, ma'khudatun, yang diambil, minasyari'i, dari nabi yang membawa syariat. Syari' sendiri kalau dalam bahasa usul fikih, ya, syari' itu adalah Allah sebenarnya. Yang menurunkan syariat itu hanya Allah. Jadi nabi itu sebenarnya tidak membuat syariat. Sebenarnya nabi itu tidak pas disebut syari' dalam konteks usul fikih. Syari' itu ya Allah. Nabi hanya menjalankan atau menyampaikan syariat yang diperintahkan oleh Allah. Nah, dalam konteks ini kita sebut syari' itu nabi, tapi nabi yang membawa syariat. Maksudnya sama saja, ya. Maksudnya sama saja. Sama saja apa? Yahya hakikatnya adalah Allah yang menurunkan syariat. Imidah syar'i, dari nabi yang membawa syariat. Waqad atbata, dan sungguh menetapkan sapa syari' engma. Waqad atbatahu, dan sungguh menetapkan syari' pada ma. Satu, perbedaan pendapat tentang hal yang ditinggalkan, maksudnya hal yang tidak dilakukan oleh ulama salaf. Statusnya ada banyak, kan? Statusnya ada banyak. Kalau misalnya menurut Imam Malik ya bid'ah, gitu saja. Ya, kalau Imam Malik ini agak seirama, misalnya dengan kelompok-kelompok Salafi Wahabi yang ada di Indonesia, atau bukan hanya di Indonesia, ya, di luar negeri. Karena kelompok atau golongan Salafi Wahabi juga banyak, bukan hanya di Indonesia. Kalau di Imam Syafi'i banyak juga, maksudnya pengikutnya seperti NU dan Nahdlatul Wathon, sebagian Persis dan lain sebagainya, itu mengikuti Imam Syafi'i karena juga ada dalilnya. Kalau menurut Imam Syafi'i tadi apa? Laisa bid'ah. Sesuatu yang tidak dilakukan, sesuatu yang dilakukan meskipun dulu sudah diputuskan oleh ulama salaf misalnya, laisa bid'ah, tidak bid'ah yang begitu. Wa illam ya'mal bisalaf. Kenapa? Li'anna tarakahum lil amal bihi qad yakunu li udrin qama bihim fil waqti aw lima huwa afdal minhu. Bisa jadi tidak dilakukan karena ada halangan melakukan satu perbuatan, atau bisa jadi ada hal lain yang ternyata lebih utama, lebih penting, atau lebih istimewa lah kalau bahasa kita. Wal ahkamu ma'khudatun minasyari'i qad athbatahu. Dan hukum-hukum itu diambil dari syarak. Dari syari' maksud saya. Masih kuat nggak? Masih kuat, ya? Sudah jam 9 kurang 1. Masih, Anda sampai jam berapa kuat? Saya baca sampai baris terakhir, ya? Iya, Ustaz. Iya. Supaya nggak putus di jalan. Kalau putus di jalan kan nggak enak. Belum nikah udah putus. Move on-nya susah, ya. Ingat-ingatnya susah ingatnya. Wakhtalafu, dan berselisih pendapat. Wakhtalafu, dan berselisih pendapat. Siapa yang selisih pendapat ini? Ya sama masih. A'immah wa salaful ummah. Ayadhan juga menjadi hal
Fima dalam perkara lam yarid yang tidak datang lahu pada ma minas sunnati dari sunnah. Lam yarid yang tidak datang lahu pada perkara minas sunnati dari sunnah. Apa itu? Mu'aridun, perkara yang bertentangan. Mu'aridun, perkara yang bertentangan. Wala syubhatun, dan juga yang tidak mengandung syubhat. Faqala, maka berkata Malikun Imam Malik, bid'atun, bid'ah. Selesai kalau Imam Malik ya. Ikhtilafu aidon fi ma lam yarid lahu minas sunnah mu'aridun wala syubhatun. Faqala Malikun bid'atun, bid'ah. Lalu waqala, dan berkata Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, laisa bibid'atin, tidak termasuk bid'ah. Wastanada, dan menyandarkan, yang menyandarkan siapa? Ya Imam Syafi'i, li haditsin, pada hadis. Jadi kalau nggak ada nggak ada dalilnya tadi gimana? Ya nggak selalu bid'ah. Ma taraktuhu lakum fahuwa afun. Ma adapun perkara taraktuhu yang aku tinggalkan hu pada ma lakum untuk kalian, bahwa maka adapun perkara itu afun, dimaafkan. Ma taraktuhu. Jadi hal-hal yang aku tinggalkan maksudnya tidak dijelaskan itu, tidak disebutkan ya, tidak disebutkan. Ya afun, dimaafkan saja, tidak apa-apa. Kalau menurut Imam Malik tidak boleh, tidak boleh gini. Tapi menurut Imam Syafi'i tidak masalah, karena nanti itu dimaafkan, karena nggak ada penjelasannya, nggak ada keterangannya, nggak ada nggak ada nasnya, nggak masalah. Kira-kira begitu. Ini penjelasan kita. Ternyata tidak mudah ya memvonis sesuatu dikatakan bid'ah atau tidak bid'ah, karena ada mawazin atau ada ada wazan, ada mawazin atau timbangan-timbangan, ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi. Ya, sama-sama kriteria itu menggunakan dalil, menggunakan kaidah. Ini tidak ngasal, ulama-ulama yang merumuskan itu tidak ngasal. Ada mengutip Imam Malik satu sisi, ada yang mengutip Imam Syafi'i. Jadi kalau mengutip Imam Malik terus ya selesai, pokoknya ini bid'ah, ini bid'ah. Ternyata ada imam yang lain seperti Imam Syafi'i, oh enggak begitu. Ada penjelasannya, sama-sama ada penjelasannya. Sehingga apa sih intinya sebenarnya? Ya kita cukup saja, kita cukup wise ya, cukup wise. Kalau kita ringkas pembahasannya mengacu pada pendapat imam dan ulama salaf, jika bertentangan ya tinggalkan, gitu saja. Jika bertentangan, kalau sesuai ya boleh gitu. Tapi jika ditetapkan dasarnya tidak ada keterangan apakah dilakukan ulama salaf atau tidak, kalau menurut Imam Malik boleh ya. Jika ditetapkan, sudah ditetapkan tuh dasarnya, tapi nggak ada keterangan selanjutnya apakah dilakukan atau enggak oleh ulama salaf, ya menurut Imam Malik namanya bid'ah, tapi menurut Imam Syafi'i tidak. Bahkan terkait dengan sunnah tadi dengan dalil-dalil yang bertentangan di yang sudah kita baca kemudian tadi. Sudah jam 9:04, kita akan lanjutkan lagi minggu depan. Ada yang boleh disampaikan sebelum kita tutup? Diskusinya akan enak sebenarnya kalau kita tatap muka ya, bisa panjang, bisa debat, atau bisa berantem barangkali ya. Cukup? Insyaallah cukup. Oke, kita lanjutkan lagi minggu depan, halaman 7 yang paling atas. Mohon maaf ya kalau ada hal-hal kurang berkenan, ada hal-hal yang tidak pas di hati. Mudah-mudahan salah ucap, salah kata, salah penjelasan itu dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah. Kemudian pertemuan kali ini menjadi wasilah bagi kita untuk kebaikan, wasilah bagi kita untuk menuju surganya Allah ya. Sekali lagi terima kasih kehadiran adik-adik. Kita tutup bersama dengan baca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.